Mungkin bisa dibantu dijelaskan apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi rasa panik dan ketakutan agar kita bisa mencari tempat untuk berlindung pas waktu di tempat tertutup. Posisi yang seperti itu ataupun kamar tertutup yang susah dibuka. Bagaimana caranya penanganan kalau terjadi kecelakaan atau musibah atau patah tulang atau cedera dari lunak, kena tusuk atau kenapa. Di sini ada bisa dipelajari, jadi bisa buat baca-bacaan dari kelasnya TK, SSD, kemudian SLPK, ada semua di sini. Nanti silakan dibaca-baca saja. Kemudian kalau pas ada gempa, kita evakuasi di tempat aman, tempat evakuasi aman. Itu kan nanti ini wah terima kasih mas. Oh ya sudah aku. Nah mungkin jadi lama itu nggak apa-apa. Ya jadi setelah kejadian gempa, kita sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya, sebaiknya jangan langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kita tunggu, mungkin ada gempa-gempa susulan yang bisa 1 atau 2 kali gempa. Ya, jadinya jangan sampai nanti pas setelah selesai gempa kita keluar merasa aman, kita nggak tahu itu yang masuk lewat media, kita langsung masuk ke rumah, kalau di belakangnya ada gempa susulan yang tadinya retakan langsung bisa ambruk, itu yang lebih berbahaya. Jadinya tunggu dulu sampai beberapa waktu media kalau memang dari pihak berwenang itu termasuk dari BPDKG atau BMKG yang menyatakan bahwa itu keadaan sudah aman, tidak terjadi gempa susulan kembali, baru kita kembali ke rumah masing-masing. Ya. Kemudian kalau sebelum gempa ya kita nggak mungkin kita ada mempersiapkan kalau kita langsung gempa ambil barang-barang itu kan nggak mungkin. Nah itu kita pasti selalu mempersiapkan barang-barang yang penting, ya barang-barang yang penting kita taruh di satu tempat. Dalam satu kotak atau dimasukkan ke laci. Itu fungsinya apa? Nanti kalau ada apa-apa, kebakaran, ada gempa lagi, kita tahu mau menyelamatkan barang itu tahu tempatnya di mana, langsung dibawa keluar. Ya, itu memang fungsinya kalau misalnya nanti ada sesuatu yang darurat, kita gampang mencari. Termasuk surat-surat keluarga, ijazah, terus data yang berharga yang penting itu dimasukkan dalam satu konti rokok ini yang sudah dibawa. Kemudian ada lagi satu perangkat untuk pakaian ganti atau apa yang disiapkan di tas yang siap sewaktu-waktu kita harus dibawa. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting untuk berapa hari itu disiapkan. Yang lain-lain biarkan saja di rumah. Kemudian barang-barang berharga, baju secukupnya, gampang untuk kita ambil, kita bawa ke evakuasi. Itu ya, itu pencegahan supaya nanti pada saat kejadian kita tidak bingung mencari. Kalau pas tadi tempat evakuasi tidak kumpul, kita pikir, aduh
ijazah saya masih di dalam, dompet saya masih di dalam. Ya, sertifikatnya saya masih di dalam, saya mau ngambil lah itu malah masuk atau masuk pulang, itu yang dikhawatirkan. Ya. Terus kalau untuk tsunami kan tanda-tandanya ya, tanda-tanda tsunami memang kalau kita ada di pantai yang sering kita dengar dari media atau sering kita lihat di berbagai macam pengetahuan di buku itu yang atau di TV, di film juga banyak itu yang gambaran tentang tsunami di pantai. Nah itu kan bisa tiba-tiba air pantainya surut jauh, itu bisa juga ada kita bisa itu tanda berarti itu mau tsunami, ya. Terus yang kedua ada bau asin yang menyengat, bau asin yang menyengat, itu pasti ada tsunami. Terus yang ketiga dari kejauhan itu ada yang gumpalan putih atau ombak yang belum tentu seperti ombak tapi dari kejauhan ada putih berbulu-bulu. Nah itu jelas. Itu waktunya nggak sampai kurang dari 5 menit gitu, bisa sampai ke daratan. Itu kalau misalnya pas di pantai seperti itu yang kita tindakan yang akan kita laksanakan ya tahu tiga tanda-tanda itu langsung aja menunjukkan ketinggian atau mengikuti petunjuk tempat evakuasi, jalur evakuasi tempat yang lebih tinggi. Itu yang ini tanda-tanda tiga itu kita ketahui ya, jangan sampai nanti malah tertarik dengan pantai yang kelihatan banyak ikan, banyak macam-macamnya. Biasanya jangan sampai tertarik ke situ, karena itu dimungkinkan itu ada tsunami. Itu ya. Kemudian selain itu kan sekarang sudah banyak sosialisasi tentang bagaimana kalau ketemu gempa bumi, terus tsunami, ada tsunami. Kalau di Bantul sendiri kan memang sudah aktif itu BPBD TRC-nya itu memang sudah sering melaksanakan di tsunami di wilayah pantai Bantul. Sudah sering kita sudah bareng latihan di istilahnya itu pribadi pantai. Itu kan pemahamannya bagaimana mengetahui kesiapan dari warga di wilayah pinggiran pantai. Itu kesiapannya apabila waktu terjadi itu kesiapannya seperti apa. Nanti ada informasi dipenuhi, mereka evakuasinya langsung menuju ke evakuasi atau langsung lari. Itu kan bisa dilatih, bisa dilatih caranya apa kesiapsiagaannya. Itu yang dengan kesiapsiagaannya kita sudah tahu caranya kemana, titik tujuannya kemana. Itu pasti tiap saat kalau ada tsunami atau gempa langsung otomatis orang ke sana tujuannya. Itu ya. Kemudian untuk misalnya ada tindakan kalau misalnya kita ketemu di gempa itu ketemu ada korban, bagaimana cara penanganannya korban. Kalau korbannya rata-rata kalau gempa itu cederanya bisa patah tulang, cedera mau di lengan atas atau di kakinya mana, cara penanganannya bagaimana. Nah, untuk penanganan awal itu kalau misalnya cedera itu tidak boleh diangkat langsung ya. Itu yang penting kita mengurangi pergerakan dari yang istilahnya itu cedera patah, itu kita kurangi pergerakan. Dulu waktu kita di tempat juga yang posisi Tenggara itu kan banyak
dan orang-orang yang sudah sepuh itu kan pasti berlaku pulang belakang, dimungkinkan itu kan pulang belakang kan kita ambil papan yang kuat. yang lurus, ambil saja adanya dulu adanya pintu, kita ambil pintu, adanya papan yang kayak meja triplek itu kita pakai. Yang penting pergerakannya yang digerak itu tidak memperparah gitu. Kalau kita begal kan, kita begal itu kalau tidak ada kayu atau papan begalnya yang sudah disiapkan, itu bisa kita improvisasi, bisa pakai apa itu, lepas pisang bisa, Bambu. terus pakai bambu bisa, nah, pakai kardus bisa. Yang penting kita kurangi pergerakan yang patah untuk dislokasi itu kita kurangi dan tidak menimbulkan cedera yang lebih parah. Kemudian kalau ada keluar darah atau perdarahan itu kita harus tangani dulu. Kita tangani dulu, dikasih perbannya ditumpuk terus saja perbannya. Perban itu kalau ditumpuk kasih perban kok masih keluar darah, tumpuk lagi, keluar darah, tambah lagi. Jangan sampai darahnya banyak di perban kita ambil, dibuang, ganti baru. Itu nggak boleh, tidak disarankan. Nah itu nanti tumpuk sampai tebal apa enggak, sampai tebalnya berapa, yang penting itu darahnya bisa. Nomor siji apa lho, Mas? Itu kan tujuannya biar tahu darah yang keluar itu seberapa banyak dari yang bisa ditumpukan perban kasa itu tujuannya itu. Nah nanti kita ada penanganan pertama setelah kita kasih laporan, kita kasih tugasnya ke pihak medis, mereka bisa tahu oh ini seberapa darah yang keluar. Itu tujuannya seperti itu gitu ya. Terus kemudian selain itu, nah ini tsunami, gempa bumi. Nah kalau misalnya yang banjir ya, kalau banjir memang langkah-langkah awalnya seperti tadi. Kalau yang di rumah-rumah yang sudah sering banjir pasti mereka sudah siap semua barang-barang yang berharga itu dikumpulkan dari satu. Itu yang diamankan lebih dulu. Terus matikan listrik, matikan sumber air, itu yang penting. Terus sumber air bak itu kemampuan dibuat penuh cadangan. Nanti waktu kalau ada banjir pasti butuh air yang bersih. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, tugas dan tanggung jawab dari Basarnas. Sekarang ya. Lalu siapa yang mau tanya, nanti akan 5 orang yang bertanya akan dapat hiburan, silakan. Ini kan mungkin pas posisi kita bukan ya Pak, kan kejadian itu sesuai kejadian di dunia panjang di mana itu betul-betul bencana nasional. Saya mau bertanya, kalau ketika kita tersebut betul-betul dan tidak ada kita bagaimana misalkan negara yang berbeda seperti apa, mungkin bisa dijelaskan apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi rasa panik dan ketakutan agar kita bisa mencari tempat untuk berlindung perspektif di tempat tertentu, khususnya seperti itu ataupun kamar tersebut yang susah dibuka seperti itu Pak. Mungkin betul-betul itu. Baik, terima kasih. Untuk pada saat kita berkesimpulan tertutup, itu kan kita pas masuk kita tahu dulu kita masuknya lewat mana, ya, kita masuknya lewat mana. Kemudian kita perhatikan di sekeliling ruangan itu akses apa aja yang bisa buat
untuk keluar. Kalau pintunya cuma satu ya nanti ada sesuatu kejadian itu kita sudah tahu pintu keluarnya itu daerah mana, lewatnya mana. Itu yang pertama ya, perlu kita ingat. Arah akses masuknya lewat mana, ya itu kita ingat-ingat. Ya, kita ingat-ingat, di situ ada apa aja di sekitar itu yang bisa untuk berlindung. Kalau ruangan tertutup itu kayak door misalnya ya. Jadi kalau ini gempa ya harus stay di situ. Panik jelas panik kalau diri. Gitu ya. Tempat perlindungannya diri itu sebenarnya kalau nggak terlalu tinggi ya itu memang ada gempa ya aman situ. Tapi kalau tinggi nanti yang bahayanya ya ada hentakannya kita aja. Gitu. Langsung posisi duduk di kepala jongkok. Kalau duduk ya, duduk jongkok aja, kepala jongkok, nggak boleh berdiri. Kalau berdiri nanti ada hentakan langsung ke dasar, nanti ada gaya gravitasinya kan nanti. Nah, mekanis lift itu Tapi kalau posisi ini kan mengurangi tekanan. Iya, harus jongkok. Kalau khusus gempa atau khusus liftnya itu harus jongkok. Nah. Kalau gitu kan harus saya udah tahu apa dulu. Iya, udah tahu posisinya yang penting. Sama kayak kita kalau kita lompat pasti lompatnya nanti ada hentakannya. Hentakan ada gaya gravitasi narik itu yang bahaya seperti itu. Tapi kalau yang penting kita mengurangi gayanya.